Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Mari kita berdevosi pagi hari ini dan Ibu meminta anak-anak untuk menyiapkan diri, hati untuk menerima pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Dan siapkan Alkitab kamu, siapkan tempat yang tepat untuk kamu berdevosi pagi hari ini. Sebelumnya kita akan bernyanyi. Baik anak-anak, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan pagi ini. Mari Tuhan mengurapi setiap kami anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Perlengkapi kami dengan segala pengetahuan dan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami pelajari pagi hari ini menjadi kekuatan pedoman di dalam langkah hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, pembacaan Alkitab terambil dari Ayub pasal 42 ayat 10 sampai ayat 17. Nah, Ibu akan membacakan untuk kita semua, kamu dapat membaca dari tempat kamu masing-masing. Ibu mulai ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan mereka makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub
tua, dan lanjut umur. Jadi, yang menjadi pembahasan kita tentang Ayub dipulihkan, ya. Di ayat 40 di pasal 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, anak-anak, mari Ibu akan membahas bagian firman ini, ya. Dengarkan dengan baik ya. Iblis ternyata tidak maha tahu. Iblis menyangka bahwa kasih Ayub kepada Allah hanya karena berkat-berkat yang Allah karuniakan kepada Ayub. Ketika Ayub bersedia berdoa bagi ketiga sahabatnya, ketiga teman-temannya ini, kasih Ayub yang murni kepada Allah terlihat dengan jelas, ya. Nah, anak-anak, berdoa bagi orang yang menuduh kita dengan sembarangan, jelas itu tidaklah mudah, ya, tidak mudah. Tetapi di sini mari kita lihat, apalagi doa Ayub, ya, adalah agar Allah tidak menghukum teman-temannya, sahabat-sahabatnya karena kesalahan mereka itu, ya. Pada waktu itu keadaan Ayub masih sangat menyedihkan. Ya, jadi pada waktu itu keadaan Ayub masih sangat menyedihkan. Ia masih miskin dan badannya penuh sakit yang parah, ya. Nah, tidak ada tanda-tanda dalam keadaan Ayub akan membaik. Bagi kebanyakan orang ya, sangat sulit untuk berdoa bagi orang lain dalam keadaan seperti ini ya. Jadi kalau kita pikirkan ya, tidak mungkin orang yang dalam keadaan sakit mau mendoakan orang lain. Biasanya orang yang sakit ya pasti dia berdoa untuk dirinya. Tetapi di sini kita lihat bahwa Ayub dalam keadaan sakit yang parah mau mendoakan sahabat-sahabatnya karena kesalahan mereka pada waktu itu, ya. Jadi ingat, dalam kondisi apapun, suka atau tidak suka, sakit atau senang, atau dalam keadaan apapun, mari kita belajar untuk mendoakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang kadang-kadang ada yang menyenangkan, ada yang membuat kita tidak nyaman, tetap kita doakan, ya. Nah, jadi kita semakin dibuat kagum ketika melihat betapa Ayub memiliki kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, ya. Di sini kita lihat kerelaan hati Ayub untuk berdoa syafaat bagi ketiga sahabatnya itu sekaligus menunjukkan puncak kemenangan Allah atas iblis karena tuduhan iblis yang salah terhadap Ayub. Ya, apa yang dituduhkan iblis itu terbukti tidak benar. Ya, karena itulah sekarang Allah dapat memulihkan keadaan Ayub, ya. Jadi Ayub dipulihkan. Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat daripada yang dimilikinya dahulu, ya. Tadi kita sudah baca, segala harta kekayaan Ayub dikembalikan Allah 2 kali lipat. Anak-anak diberikan lagi kepada Ayub, ya. Bahkan di situ dikatakan anak-anak perempuannya itu paling cantik sudah di negeri itu. Tidak ada yang tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, ya. Jadi Allah memulihkan keadaan Ayub. Ayub dipulihkan. Ya, anak-anak, jadi bagian dari firman Tuhan ini, apa yang dapat kita pelajari di sini? Yang pertama, pencobaan yang kita alami bertujuan untuk mempersiapkan kita menerima pemulihan yang sempurna, ya. Jadi kesulitan ataupun pergumulan yang kita alami adalah tujuan Allah
untuk mempersiapkan kita menerima pemulihan yang sempurna. Kita lihat di sini, pemulihan Ayub yang terutama adalah dia kembali merasakan kemurahan Allah atas dirinya. Nah, anak-anak, demikian devosi kita pagi hari ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan refleksi dan mengunggahnya di GCR, ya. Tuhan Yesus memberkati.